Sistem Super Devouring. Bab 991, Tanda Hantu Mayat, terpicu. Ye Xuan, kau ingin pergi ke tanah suci Liu Guang. Itu sangat jauh. Jika itu aku, mungkin butuh beberapa tahun untuk mencapai susunan teleportasi ke tanah suci Liu Guang. Feng Wuhen menjawab. Itu masih jawaban yang sama. Ye Xuan menyipitkan matanya. Luo Luo telah bertanya kepada Yang Zhen sebelumnya, dan Yang Zhen berkata bahwa itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun, dan itu dengan kecepatan tingkat pertama dari kesulitan Ki sejati. Bagaimana jika itu seseorang dengan kesulitan jiwa? Ye Xuan bertanya lagi. Jika itu seseorang dengan kesulitan jiwa, mungkin akan memakan waktu 1 atau 2 tahun. Jika itu adalah alam Wan Xiang, mungkin hanya akan memakan waktu 1 atau 2 bulan. Feng Wuhen menjawab. Alam Wan Xiang. Alam ini masih terlalu jauh untuk Ye Xuan. Bagaimanapun, dia hanya berada di tingkat ke-9 dari kesulitan fisik, bahkan bukan kesulitan Ki sejati. Setelah kesulitan Ki sejati, ada kesulitan jiwa. Sayang, aku masih terlalu jauh. Setidaknya alam Wan Xiang dapat mencapai tanah suci Liu Guang. Selain itu, aku tidak tahu tingkat kekuatan kuil suci Yin yang di tanah suci Liu Guang. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Sekarang, lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak Song Caijing dan Song Jue ditangkap, dan tidak ada yang tahu bagaimana keadaan mereka. Ye Xuan hanya mencari masalah dengan mengajukan pertanyaan ini, jadi dia tidak bertanya terlalu banyak, bagaimanapun, dia hanya ingin meningkatkan alamnya. Untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, Ye Xuan juga memanfaatkan Sui Hong dan yang lainnya pergi ke Villa Gunung Liehuo untuk terus masuk jauh ke pegunungan 10.000 salju untuk berlatih. Dan Luo Luo tinggal di kediamannya untuk berlatih, berusaha untuk menerobos ke tingkat pertama kesulitan Ki sejati sesegera mungkin. Namun, tepat saat Ye Xuan meninggalkan Villa Gunung Feng Shui, sesosok tubuh diam-diam mengikutinya. Gunung 10.000 salju, kurasa sebelumnya aku hanya masuk jauh ke pinggiran. Kuharap kali ini aku bisa beruntung dan bertemu lebih banyak binatang suci super tertinggi dengan tingkat kesulitan Ki sejati, sehingga aku bisa menerobos ke tingkat kesulitan Ki sejati. Ye Xuan bergumam sambil masuk jauh ke dalam gunung 10.000 salju. Meskipun dia memiliki posisi kosong di gunung 10.000 salju, dia sudah membersihkan area itu pada hari-hari ketika dia menunggu serangan Villa Gunung Liehuo, jadi dia harus mengubah arah hari ini. Kecepatan Ye Xuan sangat cepat, tetapi sosok yang mengikutinya di belakangnya juga tidak lambat, tetapi Ye Xuan tidak pernah menemukannya. Ye Xuan bergegas menuju gunung salju Wancong selama setengah hari, dan membunuh banyak binatang suci super tertinggi di sepanjang jalan, tetapi mereka semua berada pada tingkat kesulitan tubuh fisik. Pada saat ini, Ye Xuan sudah melangkah ke area di mana Ki sejati akan muncul. Namun, pada saat ini, ding, tanda hantu mayat terpicu. Tiba-tiba sebuah perintah sistem berbunyi, membunuh Ye Xuan secara mengejutkan. Apa? Setelah mendengar suara perintah ini, Ye Xuan juga secara tidak sadar tertegun. Tanda hantu mayat itu terpicu. Apa artinya? Tepat saat dia terkejut, tiba-tiba sebuah sosok dengan cepat menyapu ke dalam jangkauan persepsinya. Serangan diam-diam. Ye Xuan segera bereaksi, berbalik dan mengayunkan pedang. Swiss. Cahaya pedang menerobos udara. Bang! Tanda seru petik 2. Sosok di udara, memegang pedang besi kuno, mengalahkan cahaya pedang Ye Xuan. Sejujurnya, Ye Xuan dapat menemukannya berkat mata persepsi. Karena mata wawasan Ye Xuan tidak melihatnya, dia berada di luar jangkauan penglihatan Ye Xuan. Belum lagi Ye Xuan, bahkan Sui Hong tidak menyadarinya. Dan dia mampu mengunci Ye Xuan dengan tanda hantu mayat di tubuh Ye Xuan. Siapa kamu? Ye Xuan menatap pria misterius yang mengenakan topeng abu-abu di udara, tetapi pria misterius ini tidak berbicara, seolah-olah dia tidak dapat berbicara, dan bergegas menuju Ye Xuan. Alamnya adalah tingkat kesulitan Ki sejati tingkat ketiga. Ye Xuan mencibir, tingkat kesulitan Ki sejati tingkat ketiga tidak dapat melakukan apapun padanya. Namun, dia menyadari bahwa dia salah, dan dia salah dengan cara yang konyol. Pria misterius bertopeng besi abu-abu ini sangat kuat, sebanding dengan Feng Wuchen yang akan menerobos tingkat keempat kesulitan Ki sejati. Swiss. Pria bertopeng besi itu jatuh dengan cepat, dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia bergegas di depan Ye Xuan dan menebas langsung dengan pedang. Dentang. Ye Xuan bereaksi lebih lambat dan terlempar oleh pedang itu. Pada saat yang sama, mulut harimau di tangan kanannya retak dan darah menyembur keluar.
Sangat kuat. Ye Xuan terkejut. Pada saat yang sama, dia juga berpikir cepat, menebak identitas orang di depannya. Dia telah melihat banyak master dengan kesulitan Ki 3 tingkat, salah satunya adalah pemimpin Sekte Batu Darah, dan yang lainnya adalah Master Villa Gunung Liehuo. Namun, dia telah melihat aura pemimpin Sekte Batu Darah, tetapi aura orang di depannya sangat asing. Taois Shigui. Ye Xuan tiba-tiba memikirkan nama ini. Penganut Taoisme Shigui ini mungkin dalang di balik penyempurnaan Yang Zen menjadi setengah manusia setengah hantu. Yang Zen memiliki fisik yang sangat kuat, begitu pula manusia berwajah besi ini, jadi Ye Xuan menduga bahwa manusia berwajah besi ini seharusnya dikirim oleh penganut Taoisme Shigui. Kau mampu menemukan tempat ini, tetapi tingkat kesulitan Ki 3 tingkat saja tidak dapat melakukan apapun padaku. Mata Ye Xuan berbinar, siap menggunakan jurus pamungkasnya untuk membunuh manusia berwajah besi ini secara langsung. Namun pada saat ini, ding, tuan rumah memicu tugas acak untuk menghindari kejaran. Batas waktunya adalah 1 hari. Setelah menyelesaikannya, kau akan diberi hadiah setengah tambang Yao Jin. Sistem tiba-tiba bertanya. Apa? Ye Xuan terkejut. Tugas semacam apa ini yang benar-benar memungkinkannya lolos dari kejaran manusia berwajah besi ini? Mengapa tugas seperti itu, alih-alih membunuh manusia berwajah besi secara langsung? Ye Xuan tidak mengerti. Namun, ini adalah tugas acak dari sistem, dan ia hanya dapat melakukan ini. Untuk setengah biji Yao Jin, aku akan mengampuni nyawamu. Jika kau berani, kejar aku selama sehari. Ye Xuan mendengus dalam hatinya dan berbalik serta berlari. Jika tugas acaknya adalah membunuh pria berwajah besi itu, Ye Xuan akan langsung menggunakan mata kecemerlangan. Sayang sekali itu adalah tugas untuk melarikan diri dari kejaran. Ini benar-benar tugas jebakan. Namun, hadiah untuk tugas itu adalah setengah biji Yao Jin, yang merupakan hal yang baik. Meskipun setengah biji Yao Jin mungkin tidak cukup untuk membuka mata kecemerlangan sepenuhnya, ia dapat meningkatkan mata kecemerlangan dan mungkin menggunakan 1 atau 2 keterampilan pada saat itu. Karena tugas acak jebakan ini, Ye Xuan harus dikejar selama sehari. Kebetulan saja Gunung Salju Wancong ini adalah tempat yang bagus, dan Ye Xuan dapat berlari selama sehari tanpa masalah. Meskipun kecepatan pria berwajah besi itu cepat, Ye Xuan 2 tingkat lebih tinggi daripada saat ia bertemu Yang Zen, dan ia dapat sepenuhnya mengendalikan kecepatannya. Huhuhuhu. Pria berwajah besi itu terus menyerang Ye Xuan, tetapi Ye Xuan selalu menghindari serangannya. 1 jam. 2 jam. 3 jam. Ye Xuan menggunakan keterampilan tubuh Feng Shui untuk terus menghindar. Jika itu adalah orang biasa, berlari dengan kecepatan penuh selama 3 jam mungkin akan hampir kelelahan, belum lagi konsumsi energi sejati. Tetapi bagi Ye Xuan, yang memiliki darah pohon kehidupan, ini adalah hal yang mudah. Pria berwajah besi itu bukan manusia, tetapi robot. Dia mengejar Ye Xuan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera, sudah setengah hari. Ye Xuan berlari liar di pegunungan bersalju untuk menghindari pengejaran pria berwajah besi itu. Bab 992, Pedang Tak Terbatas Tuan. Ketika Ye Xuan pertama kali menerima tugas acak, dia merasa itu adalah penipuan, tetapi kemudian dia berpikir bahwa setengah dari tambang Yao Jin ini sepenuhnya diberikan kepadanya secara gratis, dan harganya hanya 1 hari. Segera, 1 hari berlalu, dan pria berwajah besi masih belum mengejar Ye Xuan. Hampir, itu akan memakan waktu 1 hari. Ye Xuan, yang telah berlari selama lebih dari 20 jam, bergumam dalam hatinya. Akhirnya, 24 jam berlalu. Ding, misi melarikan diri dari pengejaran selesai, dan tuan rumah memperoleh setengah dari tambang Yao Jin. Setelah suara cepat, setengah dari tambang Yao Jin muncul di ruang menelan. Mendengar suara cepat ini, Ye Xuan menggunakan tambang Yao Jin untuk membuka mata kemuliaan. Ding, tingkat pembukaan mata kemuliaan telah mencapai 60%, dan tuan rumah telah mempelajari pedang tak terbatas tuan. Pedang tak terbatas tuan. Ye Xuan diam-diam mengulangi nama itu di dalam hatinya, dan kepercayaan dirinya tiba-tiba meledak. Keterampilan ini pasti sangat kuat. Mata kemuliaan. Karena tugas acak telah selesai, Ye Xuan tidak perlu terus melarikan diri, dan segera membuka mata kemuliaan. Ye Xuan, dengan rambut pirang dan mata emas, tiba-tiba berhenti. Dasar pria besi, kau telah mengejarku seharian tanpa merasa lelah.
Sekarang, aku akan membuatmu membayarnya. Ye Xuan berteriak dengan marah, dan pedang Zentian di tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Kemudian, Ye Xuan mengangkat tangannya dan menebas pria berwajah besi itu dengan ganas. Bayangan pedang emas besar tiba-tiba muncul. Saat pedang Zentian di tangan Ye Xuan jatuh, pedang emas besar itu juga menebas tanah dengan ganas. Bang! Meskipun pria berwajah besi itu menghindari bayangan pedang emas besar itu, tekanan tiba-tiba di saat berikutnya langsung menghancurkan tulang dan organ dalamnya. Kemudian, pria berwajah besi itu roboh seperti cumi-cumi. Bang! Sebuah ruang terbuka yang luas dibersihkan di salju, semua salju mencair, dan tanah retak menjadi kata, Kaisar. Apakah ini pedang Overlord Wuji? Mengapa ini sedikit mirip dengan telapak tangan penghancur tulang Kasim Hai? Ye Xuan tertegun sejenak. Ternyata jurus ini adalah jurus serangan kelompok. Kekuatannya tampaknya tidak lemah, dan membunuh orang dengan mengejutkan. Pada saat yang sama, pedang Overlord tak terbatas ini juga memiliki waktu pendinginan 1 hari, dan waktu penyegarannya sama dengan 10.000 pedang yang kembali ke asal, yaitu pukul 12 malam. Sekarang, Ye Xuan memiliki kartu truf lainnya. Namun, pedang Overlord tak terbatas menghabiskan banyak energi sejati. Setelah menggunakannya, energi sejati Ye Xuan telah habis. Untungnya, darah pohon kehidupan pulih dengan cepat. Ye Xuan tidak peduli dan mendekati pria berwajah besi itu untuk memastikan apakah pria berwajah besi itu sudah mati. Tetapi pada saat ini, Swiss. Cahaya putih tiba-tiba keluar dari tubuh pria berwajah besi itu, membuat Ye Xuan takut. Ketika Ye Xuan melihatnya dengan jelas, dia menemukan bahwa itu adalah tengkorak yang terbuat dari energi. Cek cek cek, kau benar-benar mengalahkan mayat hantuku yang baru saja dimurnikan. Kau cukup mampu. Tengkorak putih itu tiba-tiba berbicara. Apakah kau, hantu mayat Tao? Ye Xuan bertanya dengan ngeri. Ya, aku adalah hantu Tao. Tengkorak putih itu menjawab, wanita itu hanyalah produk cacat. Kau dapat membunuhnya jika kau mau. Sekarang kau berani membunuh mayat hantuku. Bahkan yang abadi tidak dapat menyelamatkanmu. Cek, mayat hantu yang lemah, sepertinya kekuatanmu tidak sebaik itu. Ye Xuan berkata dengan jijik. Hehe, aku memiliki mayat hantu yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya begitu kuat sehingga kau tidak dapat membayangkannya. Tunggu, aku tidak akan berhenti mengejarmu, aku akan memurnikanmu menjadi mayat hantu baru untuk menebusnya. Tengkorak putih itu tertawa datar beberapa kali, dan kemudian tiba-tiba meledak, membuat Ye Xuan tercengang. Sepertinya hantu Tao ini memiliki beberapa kemampuan. Dia bahkan dapat berbicara kepadaku melalui udara. Ye Xuan menyipitkan matanya. Hantu Tao ini sebenarnya ingin memurnikannya menjadi mayat hantu, yang hanya mencari kematian. Jalan mayat dan hantu umumnya membutuhkan esensi, darah, daging, dan darah orang yang masih hidup. Umumnya, orang yang mengikuti jalan ini sangat kejam. Oleh karena itu, Ye Xuan harus lebih berhati-hati di masa depan, karena dia merasa bahwa apa yang dikatakan hantu Tao itu benar. Di masa depan, pasti akan ada lebih banyak mayat hantu yang mengejarnya, kecuali dia membunuh Tao hantu mayat atau menghapus tanda hantu mayat. Jika aku menghapus tanda hantu mayat, maka Tao hantu mayat kemungkinan akan menimbulkan masalah bagi Villa Gunung Feng Shui. Ye Xuan memikirkannya dan memutuskan untuk menyimpannya. Ketika mayat hantu datang untuk membunuhnya, mungkin dia dapat memicu tugas itu lagi. Ini hanyalah keuntungan baginya. Kemudian, Ye Xuan pergi untuk melepaskan cincin Qiankun dari pria berwajah besi, tetapi menemukan bahwa tidak banyak barang di dalamnya. Dia adalah hantu yang malang. Lupakan saja, teruslah menerobos. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk masuk lebih dalam ke Gunung Salju Wancong. Kali ini, dia harus menerobos ke tingkat kesulitan Ki sejati. Gunung Salju Wancong sangat besar, dan ada banyak binatang suci super agung, tetapi tidak banyak yang keluar untuk mencari makanan. Ye Xuan tinggal di Gunung Salju Wancong selama 2 hari. Namun, ia tidak berhasil mencapai kesulitan Ki sejati karena hal ini. Tuan, pemilik lama sudah kembali. Luo Luo berkata melalui udara. Baiklah, saya akan segera kembali. Tanpa pilihan lain, Ye Xuan hanya bisa menerobos kehampaan dan kembali ke Villa Gunung Feng Shui. Meskipun ia gagal menembus Ki sejati tingkat pertama, sekarang Sui Hong telah kembali, hadiahnya tentu saja sangat diperlukan. Wajah Sui Hong penuh dengan kegembiraan ketika ia kembali.
Ye Xuan tahu bahwa tidak ada villa Gunung Liehuo sekarang. Kali ini, ia mampu menang, berkat Ye Xuan, jadi Sue Hong segera memanggil Ye Xuan. Ketika Ye Xuan datang ke istana Feng Shui di puncak Gunung Feng Shui, ia menemukan bahwa banyak orang telah berkumpul di sini. Ye Xuan, kali ini villa Gunung Feng Shui milikku tidak hanya terhindar dari krisis, tetapi juga menghancurkan villa Gunung Liehuo. Kau telah memberikan kontribusi terbesar. Jika kau butuh imbalan, katakan saja padaku. Sue Hong, yang duduk di kursi pertama, berkata kepada Ye Xuan. Ye Xuan juga berpikir demikian, jadi dia sama sekali tidak munafik, dan berkata, pemilik manor tua, aku butuh beberapa biji. Hah, mengapa kau menginginkan benda-benda ini? Sue Hong tidak mengerti mengapa Ye Xuan menginginkannya. Bukankah biji biasanya digunakan untuk membuat senjata? Namun, Sue Hong merasa bahwa Ye Xuan memiliki terlalu banyak rahasia, jadi dia tidak bertanya terlalu banyak dan berkata langsung, urusan utama Manor Gunung Liehuo adalah menempa harta spiritual tertinggi. Ada cukup banyak biji di Manor. Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkannya. Setelah selesai berbicara, dia meminta Feng Wenyao untuk mendapatkannya. Tidak lama kemudian, Feng Wenyao kembali dan menyerahkan cincin Qiankun kepada Ye Xuan. Ye Xuan memeriksa cincin Qiankun dan menemukan bahwa cincin itu penuh dengan biji, cukup untuk dimakan Megatron. Terima kasih, Tuan Tua. Ye Xuan buru-buru mengucapkan terima kasih. Biji-biji ini sangat besar. Megatron tidak hanya dapat meningkatkan kemampuannya, tetapi juga dapat menembus tingkat Qi sejati yang sulit. Saya pikir Wu Hen juga telah memberitahu Anda tentang masalah ini. Selama Luo Luo berhasil menembus tingkat Qi sejati yang sulit, dia akan dikirim ke lembah Wanhua untuk pelatihan lebih lanjut. Sue Hong melanjutkan. Terima kasih, Nenek. Bab 993 dipicu lagi. Terima kasih, Nenek. Luo Luo di samping juga buru-buru mengucapkan terima kasih. Untuk membantumu menerobos secepat mungkin, pil Raja Salju ini untukmu. Setelah menerobos, aku akan segera meminta Wu Chen untuk mengirimmu ke lembah Wanhua. Kata Sue Hong. Ketika suara itu jatuh, botol giok lain terbang ke arah Luo Luo. Mata Luo Luo berbinar ketika mendengarnya. Sepertinya dia bisa mempercepat terobosan. Selanjutnya, orang-orang dari keluarga Sue juga membahas kerja sama masa depan dengan Feng Shui Mountain Villa. Adapun Ye Xuan, dia pergi bersama Luo Luo. Ketika mereka kembali ke kediaman mereka, Megatron melompat keluar sendiri. Sedikit tidak sabar untuk melahap biji itu. Jangan khawatir, biarkan aku menerobos dulu. Ye Xuan menghibur, dan kemudian mulai melahap biji itu, dan kultivasinya mulai meningkat terus-menerus. Ding, tuan rumah menerobos, dan level saat ini adalah level pertama dari kesulitan Qi sejati. Pada saat perintah sistem berbunyi, Ye Xuan hanya merasakan bahwa kekuatan Qi sejati di tubuhnya telah berlipat ganda, tidak hanya itu, tetapi juga kekuatan fisiknya. Akhirnya aku berhasil membuat terobosan, Megatron. Biji-biji yang tersisa adalah milikmu. Ye Xuan menyeringai dan menuangkan semua biji itu. Megatron segera terbang, masuk ke lautan biji, dan mulai melahapnya dengan gila-gilaan. Tuan, aku juga akan memurnikan ramuan itu. Luo Luo meninggalkan kalimat ini dan kembali ke kamarnya seperti seekor lalat, dan mulai memurnikan pil Raja Salju yang baru saja diperolehnya. Pil Raja Salju ini didambakan bahkan oleh orang-orang kuat dengan tingkat kesulitan Qi sejati pertama atau kedua. Namun, Sue Hong membuang pil yang begitu berharga untuk Luo Luo, yang cukup untuk menunjukkan pentingnya dirinya bagi Luo Luo. Bagaimanapun, ketika Luo Luo tumbuh dewasa di masa depan, dia pasti tidak akan melupakan kebaikan Feng Shui Mountain Villa kepada mereka. Pada saat itu, Feng Shui Mountain Villa secara alami akan bangkit. Dalam beberapa hari ke depan, Ye Xuan tinggal di sini dengan jujur. Pada hari ketiga setelah Luo Luo memperoleh pil Raja Salju, dia akhirnya berhasil mencapai tingkat pertama dari kesulitan Qi sejati. Pada saat yang sama, setelah mengonsumsi begitu banyak biji, Megatron juga mencapai tingkat pertama dari kesulitan Qi. Ye Xuan, Luo Luo, dan Megatron semuanya berhasil mencapai tingkat pertama dari kesulitan Qi. Tuan muda, saya akan pergi ke lembah Wanhua. Apakah Anda akan pergi? Tanya Luo Luo. Tentu saja saya akan mengantar Anda ke sana, dan saya akan pergi melihat-lihat pada saat yang sama. Ye Xuan mengangguk tanpa suara. Feng Wuchen adalah kakak laki-laki Feng Wuhen. Dia telah berhasil mencapai tingkat keempat dari kesulitan Qi dan merupakan jenius nomor 1 di Feng Shui Mountain Villa. Dengan pengawalnya,
tidak akan ada banyak masalah. Namun, orang yang dikawal adalah Luo Luo, dan Ye Xuan khawatir, jadi dia tentu saja harus pergi bersamanya. Saya mendengar bahwa Lembah Wanhua penuh dengan murid perempuan. Jika Tuan Muda pergi ke sana, dia mungkin akan memikat banyak dari mereka. Luo Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Ye Xuan. Yah, aku sudah berusia 25 tahun, dan aku hanya berada di tingkat kesulitan Ki pertama. Kurasa bakat ini dapat ditemukan di mana-mana di Lembah Wanhua. Ye Xuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli di dunia mana, itu sama saja. Bahkan di bumi, jika kamu bekerja keras untuk naik ke posisi dengan gaji bulanan 10.000, masih ada orang di atasmu yang berpenghasilan 30.000, 50.000, atau bahkan 100.000. Bahkan jika kamu naik ke gaji bulanan 100.000, atau bahkan 1 juta, masih ada orang yang tak terhitung jumlahnya lebih mulia darimu sejak lahir, dan ayahnya dengan santai memberinya jutaan dolar sebagai uang saku, yang tidak ada bandingannya. Ye Xuan tidak memiliki kelahiran bangsawan, tetapi dia memiliki satu hal, sistem ini dapat memungkinkannya untuk tumbuh tanpa batas. Jika dia diminta untuk membuat pilihan antara alam Wan Xiang dan alam Wan Xiang, dia pasti akan memilihnya. Karena meskipun ia terlahir di level alam Wan Xiang, tampaknya, ia hanyalah orang biasa. Namun, hal itu dapat memungkinkannya untuk melampaui alam Wan Xiang dan menjadi lebih kuat. Memberinya potensi tak terbatas dan memberinya kesempatan untuk melampaui apa yang disebut kebanggaan surga. Sekarang, ia dan Luo Luo telah menembus level pertama kesulitan Ki sejati, jadi sudah waktunya bagi mereka untuk pergi ke Lembah Wanhua. Saat ini, mereka menemukan Sue Hong. Oh, Luo Luo telah menerobos, dan itu benar-benar tidak mengecewakanku. Sue Hong tersenyum sangat puas. Petik 2. Ini semua berkat asteris-asteris. Luo Luo tertawa. Oke. Sue Hong tersenyum dan mengangguk, lalu mengeluarkan sepucuk surat dari cincin Qian Kun dan menyerahkannya kepada Luo Luo, sambil berkata, setiap tahun, ada kesempatan bagi seorang gadis di Villa Feng Shuiku untuk pergi ke Lembah Wanhua. Tahun ini, itu diberikan kepadamu. Aku harap kamu akan berlatih dengan baik setelah memasuki Lembah Wanhua. Nenek, aku akan melakukannya. Luo Luo mengangguk patuh. Sue Hong melatih Luo Luo seperti ini, pertama karena Luo Luo memiliki bakat yang sangat bagus, jelas lebih baik dari Feng Wuchen, dan kedua karena Luo Luo berperilaku baik dan imut, dan Sue Hong tidak memiliki anak perempuan atau cucu perempuan, jadi dia memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Tentu saja, Luo Luo juga memahami hal ini, jadi dia juga memperlakukan Feng Shui Villa sebagai rumahnya sendiri dan memperlakukan Sue Hong sebagai neneknya sendiri. Baiklah, kamu bisa berangkat besok. Aku akan membiarkan Wu Chen mengantarmu. Jika ada masalah, kamu juga bisa langsung kembali ke Feng Shui Villa. Kata Sue Hong. Ye Xuan dan Luo Luo mengangguk dan segera mundur. Segera, 1 hari berlalu. Keesokan paginya, Ye Xuan dan Luo Luo sudah siap berangkat, dan Feng Wuchen sudah menunggu di gerbang Feng Shui Villa. Feng Wuchen, yang 1 tahun lebih tua dari Ye Xuan, baru saja menembus tingkat kesulitan Ki keempat. Kali ini dia pergi ke Lembah Wanhua karena istrinya kebetulan berada di Lembah Wanhua, jadi itu adalah kesempatan yang bagus untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu. Halo, Saudara Wu Chen. Luo Luo memanggil dengan hormat setelah melihat Feng Wuchen. Feng Wuchen sedikit lebih dingin daripada Feng Wuhen, dan tidak banyak bicara. Dia hanya mengangguk diam-diam dan berkata langsung, ayo pergi. Seperti yang diharapkan, dia hanya berbicara sedikit. Ye Xuan dan Luo Luo mengikuti Feng Wuchen langsung dan menuju Lembah Wanhua. Lembah Wanhua cukup jauh dari Villa Gunung Feng Shui. Jika Feng Wuchen berada pada kecepatan tingkat kesulitan Ki keempat, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hari. Namun, Ye Xuan dan Luo Luo tidak lambat, dan mereka dapat melakukan perjalanan semalam, sehingga mereka dapat tiba paling lama dalam 5 hari. Dalam perjalanan ke Lembah Wanhua, Feng Wuchen tidak berbicara banyak. Biasanya, Ye Xuan mengobrol dengan Luo Luo. Ada juga beberapa orang buta dan binatang suci super tertinggi di jalan, tetapi mereka semua dibunuh oleh Feng Wuchen dengan pedang. Segera, mereka memasuki wilayah Lembah Wanhua. Dalam 1 hari lagi, mereka akan dapat mencapai Lembah Wanhua. Namun, pada saat ini, ding, tanda hantu mayat terpicu. Sistem tiba-tiba memberi perintah. Setelah mendengar suara peringatan ini, tubuh Ye Xuan bergetar. Apakah hantu mayat Taois itu datang lagi? Dia buru-buru menoleh untuk melihat, tetapi tidak menemukan gerakan apapun, dan tindakannya juga mengejutkan Luo Luo dan Feng Wuchen.
Tuan, ada apa? Luo-Luo bertanya dalam hatinya. Bab 994 Kekuatan Pedang Sempurna. Ada bahaya, berhati-hatilah. Ye Xuan segera berkata, dan dia sangat waspada. Dia telah mendengar suara perintah sistem, yang berarti ada bahaya di sekitar, tetapi mata persepsinya dan mata wawasannya tidak menemukan apapun, yang berarti pihak lain masih berada di luar jangkauan penginderaan. Bahaya. Feng Wuchen mendengar ini dan langsung menggunakan senjatanya. Meskipun Ye Xuan hanya berada di tingkat pertama Ki Sejati, jauh lebih rendah darinya, jika bukan karena Ye Xuan terakhir kali, Feng Shui Villa akan berada dalam bahaya. Benar saja, 2 detik setelah Ye Xuan mendengar suara perintah, 2 sosok dengan cepat menyapu. Mereka datang. Ye Xuan mengingatkan, melihat kedua arah. Kali ini, ternyata itu adalah 2 mayat hantu. Mayat hantu memiliki fisik yang sangat kuat dan juga dapat menggunakan Ki Sejati, yang sangat sulit untuk dihadapi. Mayat hantu yang datang kali ini jauh lebih kuat daripada pria berwajah besi hari itu, setidaknya pada tingkat keempat Ki Sejati. Segera, Feng Wuchen dan Luo-Luo melihat 2 sosok dengan cepat menyapu. Siapa itu? Feng Wuchen berteriak dengan marah. Namun, kedua mayat hantu itu tidak menjawab. Mayat hantu tingkat keempat Ki Sejati memang sangat sulit bagi Ye Xuan sebelumnya, tetapi sekarang Ye Xuan telah menembus ke tingkat Ki Sejati, dan kekuatannya telah meroket, jadi ini bukan apa-apa. Feng Wuchen menatap wanita dan pria tua bertopeng besi itu dan berteriak dingin, masing-masing satu. Pada saat itu, dia bergegas keluar untuk membunuh. Lawannya adalah mayat hantu wanita berwajah besi. Adapun mayat hantu tua berwajah besi yang tersisa dengan lengan kering, diserahkan kepada Ye Xuan dan Luo-Luo. Tidak ada misi kali ini. Ye Xuan mengangkat alisnya, merasa sedikit menyesal. Luo-Luo, ayo pergi juga. Ye Xuan berteriak dengan marah, dan bersama dengan Luo-Luo, dia membunuh mayat hantu tua berwajah besi itu. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertarung. Mayat hantu tua berwajah besi itu beberapa kali lebih kuat daripada pria berwajah besi hari itu. Untungnya, Ye Xuan sudah menerobos, kalau tidak, itu akan sangat sulit. Taois hantu mayat itu berkata bahwa dia memiliki mayat hantu yang tak terhitung jumlahnya. Aku khawatir mereka semua berkeliaran di luar sekarang, jadi sebaiknya jangan menggunakan jurus pamungkas tanpa pandang bulu. Ye Xuan berpikir dalam hati, dan saat berikutnya, matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Mata kemuliaan. Transformasi Saiyan. Wow, Tuan, kamu terlihat sangat tampan seperti ini. Mata Luo-Luo berbinar ketika dia melihat penampilan Ye Xuan yang berubah. Rambut pirang dan mata emas membuat Ye Xuan tampak seperti orang barat di bumi. Jangan terganggu, orang ini tidak mudah dihadapi. Ye Xuan menjawab. Oke, oke. Luo-Luo diceramahi dan merasa sedikit tidak senang, tetapi dia tidak menganggap serius mayat hantu tua berwajah besi ini. Biarkan kamu melihat kekuatanku setelah terobosan. Luo-Luo berkata dengan suara rendah, dan sosoknya melesat cepat, dan sosok emas benar-benar keluar dari tubuhnya. Klon rubah iblis 100 kali lipat. Dalam waktu kurang dari setengah detik, Luo-Luo terbagi menjadi 100, dan 100 klon ini tampak persis seperti Luo-Luo. Apa-apaan ini? Ye Xuan mengangkat alisnya, dan tiba-tiba teringat bahwa Luo-Luo telah mewarisi ingatan dan telah menembus ke tingkat pertama Ki Sejati. Luo-Luo mungkin telah mempelajari beberapa keterampilan baru. Gerakan ini dapat membagiku menjadi 100, 10 diantaranya adalah entitas, tetapi kekuatan tempur mereka hanya setengah dari milikku, dan sisanya hanyalah hantu. Luo-Luo menjelaskan dalam transmisi suara. 10 entitas, setengah dari kekuatan tempur mereka. Ye Xuan tertegun sejenak, ini benar-benar asteris. Sementara dia terkejut, ratusan Luo-Luo telah memulai, melambaikan cambuk perak di tangan mereka, dan ratusan bayangan cambuk menghantam mayat hantu tua berwajah besi itu. Tentu saja, di antara ratusan bayangan cambuk ini, hanya 11 yang merupakan serangan nyata, dan 90 lainnya hanya virtual. Meskipun mayat hantu tua berwajah besi itu banyak menghindar, sebagian besar serangan yang dia hindari adalah palsu. Segera, dia terjerat oleh 11 cambuk perak dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Jadi itu adalah keterampilan untuk mengendalikan orang. Ye Xuan langsung mengerti, tepat, dia menyukainya seperti ini. Teknik pedang es dan salju. Kekuatan pedang tingkat mikro.
Sebuah tebasan emas menerobos udara dan langsung menebas mayat hantu tua berwajah besi itu, langsung melukainya. Jika seorang ahli ki tingkat 4 umum terkena pedang ini, dia mungkin akan terbelah dua. Setelah terkena tebasan, mayat hantu tua berwajah besi itu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mulai melepaskan diri dari belitan cambuk perak dan bergegas menuju Ye Xuan. Bukan manusia atau hantu, lihat aku untuk menyelamatkanmu. Ye Xuan berteriak dalam hatinya, dan menebas dengan pedang lagi. Mayat hantu tua berwajah besi itu juga memahami kekuatan pedang, tetapi kekuatannya lebih lemah dari Ye Xuan. Dia tertebas lagi dan terbang mundur. Tetapi saat ini, Luo membuat gerakan lain. Whoosh! Serangkaian hembusan angin bersiul, dan ratusan Luo melambaikan tangan mereka dan melilitkan cambuk perak di tangan mereka di leher mayat hantu tua berwajah besi itu. Saat tangan kecil mereka menarik, kepala mayat hantu tua itu terlempar ke atas, dan darah berceceran. Mayat hantu tua berwajah besi dari tingkat keempat ki sejati ini dipermainkan sampai mati oleh Ye Xuan dan Luo. Pada saat itu, Ye Xuan bergegas mendekat dan melepaskan cincin Qiankunnya. Seperti yang diharapkan, tidak banyak yang ada di dalamnya. Itu hanya buang-buang tenaga. Pada saat ini, Ye Xuan menoleh dan menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen berada di tingkat keempat ki sejati, dan lawannya adalah mayat hantu wanita berwajah besi, yang juga berada di tingkat keempat ki sejati. Keduanya berada di level yang sama, tetapi yang mengejutkan Ye Xuan adalah bahwa Feng Wuchen benar-benar menekan mayat hantu wanita berwajah besi itu, yang sungguh luar biasa. Kamu layak menjadi jenius pertama di Feng Shui Mountain Villa. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tentu saja, kalimat ini sebenarnya memuji dirinya sendiri secara diam-diam. Bagaimanapun, dia dan Luo hanya berada di tingkat pertama ki sejati, dan mereka bertarung melintasi 3 level. Melihat Feng Wuchen tidak dalam tekanan, Ye Xuan dan Luo tidak ikut campur. Pada saat ini, Feng Wuchen tiba-tiba mengangkat alisnya. Swiss. Sebuah tebasan biru mudah ditebaskan. Mayat hantu perempuan itu juga memahami kekuatan pedang tingkat halus, dan juga jatuh dengan pedang. Kedua energi pedang itu bertabrakan, mengaduk ribuan lapisan gelombang udara. Awalnya, kekuatan serangan keduanya sebenarnya serupa, tetapi kali ini, serangan Feng Wuchen dengan mudah mengalahkan serangan mayat hantu perempuan itu, dan kemudian jatuh ke tubuh mayat hantu perempuan itu. Set! Hanya suara renyah yang terdengar, dan Ye Xuan melihat bahwa tubuh mayat hantu perempuan itu terbelah menjadi 2 dan terbunuh. Ini bukan kekuatan pedang halus, ini adalah kekuatan pedang yang sempurna. Ye Xuan langsung bereaksi. Kekuatan pedang yang sempurna jauh lebih kuat daripada kekuatan pedang halus. Bahkan orang kuat dengan tingkat ke-9 ki sejati mungkin tidak dapat memahaminya. Namun, Feng Wuchen benar-benar memahaminya dalam pertempuran. Itu hanyalah monster. Mayat hantu wanita itu terpotong menjadi 2 dan mati secara tragis dalam sekejap. Pada saat ini, Feng Wuchen dengan cepat bergegas dan mengambil cincin Qiankun. Wow, kekuatan pedang yang sempurna, saudara Wuchen sangat kuat. Luo di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Meskipun dia memiliki ingatan yang diwariskan, dia hanya pada kekuatan pedang halus. Bab 995, Perburuan tak pernah berakhir. Bahkan, Feng Wuchen pun tak menyangka bahwa ia tiba-tiba akan memahami kekuatan pedang yang sempurna. Kekuatan pedang bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh orang biasa. Sebagian orang mungkin tidak memahami kekuatan pedang yang halus bahkan setelah berlatih pedang selama 10 tahun, sementara sebagian orang dapat memahami kekuatan pedang yang sempurna dalam waktu kurang dari sebulan. Ini adalah bakat. Sebelum Ye Xuan sempat berbicara, tiba-tiba, 2 aliran kabut putih meletus dari tubuh kedua mayat hantu itu. Hati-hati! Feng Wuchen berteriak dan mundur dengan cepat. Kedua aliran kabut putih itu akhirnya menyatu dan mengembun menjadi tengkorak putih. Cek, aku tak menyangka akan gagal lagi. Menarik, nak, jangan santai, aku masih mengejarmu. Setelah tengkorak putih itu membuka mulutnya dan mengucapkan beberapa patah kata, tengkorak itu hancur dengan sendirinya. Apa ini? Feng Wuchen bertanya dengan ngeri. Ye Xuan menatap kedua mayat hantu yang kuat itu dan menjawab dengan jujur, itu adalah musuh yang kubuat sebelumnya, yang disebut pendeta hantu mayat, yang telah mengejarku. Taois hantu mayat. Wajah tegas Feng Wuchen mengembun, alisnya sedikit berkerut, seolah mencari nama ini dalam benaknya, tetapi tidak ada ingatan yang relevan. Saudara Wuchen,
apakah ada kekuatan kultivasi seperti itu di dekat sini? Luo Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada tempat yang disebut Tanah Orang Mati, ada 2 sekte di dalamnya, yang satu disebut Sekte Dewa Hantu dan yang lainnya adalah Istana Raja Mayat. Taois hantu mayat ini seharusnya berasal dari tempat itu. Wajah Feng Wuchen sedikit jelek. Tanah Orang Mati, kedengarannya sangat menakutkan. Luo Luo bergidik, gadis-gadis kecil lebih takut pada ini. Sekte Dewa Hantu dan Istana Raja Mayat, seperti namanya, yang satu berurusan dengan hal-hal seperti hantu dan roh, dan yang lainnya ahli dalam memurnikan mayat. Ye Xuan diam-diam mengingatnya di dalam hatinya dan terus bertanya, bagaimana dengan kedua kekuatan ini? Sangat kuat, keduanya memiliki pembangkit tenaga listrik alam Wan Xiang. Feng Wuchen berkata dengan jujur. Pembangkit tenaga listrik alam Wan Xiang. Alam ini bukan pertama kalinya Ye Xuan mendengarnya. Meskipun sekarang dia bisa menantang beberapa alam, di mata para jiwa yang kuat, dia hanyalah seekor semut, belum lagi alam Wan Xiang. Tingkatkan, tingkatkan. Ye Xuan bergumam dalam hatinya. Hanya dengan meningkatkan dan menjadi lebih kuat, dia bisa pergi ke tanah suci Liu Guang dan membunuh leluhur iblis yang sudah mati. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan. Feng Wuchen berkata dengan suara rendah. Mereka bertiga mulai melanjutkan perjalanan mereka. Meskipun jalan di depan mungkin masih berbahaya, Feng Wuchen, yang telah memahami kekuatan pedang yang sempurna, memiliki lonjakan kekuatan. Dalam keadaan normal, dia hanya perlu menggunakan kekuatan pedang halus. Jika dia bertemu lawan yang kuat, dia akan menggunakan kekuatan pedang yang sempurna untuk menyerang secara diam-diam. Dengan dia, keamanannya meningkat pesat. Ye Xuan awalnya mengira bahwa Taois hantu mayat akan terus mengirim mayat hantu untuk menyergapnya, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa mereka tidak menghadapi krisis apapun di hari berikutnya. Segera, mereka tiba di lembah Wan Hua. Hanya ada wanita di lembah Wan Hua, tidak ada pria, jadi Ye Xuan dan Feng Wuchen tidak bisa masuk, tetapi ini tidak berarti mereka tidak bisa mendekati lembah Wan Hua. Mereka bertiga datang ke gerbang lembah Wan Hua dan dihentikan oleh beberapa murid lembah Wan Hua yang menjaga pintu masuk lembah. 3. Apakah ada yang salah? Seorang murid wanita yang memimpin kelompok itu menghentikan mereka bertiga, dan di belakangnya, ada lebih dari selusin gadis cantik berpakaian merah muda. Ye Xuan tanpa sadar melirik dengan matanya yang tajam dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Dia bukan karena penampilan para murid wanita ini di lembah Wan Hua terlalu menakjubkan, tetapi karena kekuatan para murid wanita ini melampaui imajinasinya. Nima, orang-orang ini lebih kuat dari pemilik lama villa Gunung Feng Shui. Ye Xuan terkejut dan diam-diam memuji bahwa lembah Wan Hua benar-benar kuat. Villa Gunung Feng Shui bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya di depan lembah Wan Hua. Pada saat ini, Feng Wuchen mengepalkan tinjunya ke arah murid perempuan terkemuka dan berkata, Nona-nona, saya Feng Wuchen, dari Villa Feng Shui. Oh, dari Villa Feng Shui, apakah Anda mengirim seseorang? Murid perempuan terkemuka itu menatap Luo Luo dan bertanya dengan heran, dia adalah seorang gadis kecil dari klan rubah. Di mana suratnya? Ini suratnya. Luo Luo berlari kecil dan menyerahkan surat yang ditulis oleh Sui Hong. Murid perempuan terkemuka itu mengambil surat itu dan mengangguk, baiklah, memang dari Villa Feng Shui. Apakah Anda memiliki hal lain untuk dilakukan? Ini. Feng Wuchen tertegun sejenak dan berkata, tahun lalu, saya menikahi seorang wanita bernama Bao Qin di Villa Feng Shui. Saya harap Anda dapat memberitahu dia bahwa saya adalah suaminya. Bao Qin. Oke, saya tahu. Kalian berdua bisa menunggu di luar. Murid perempuan terkemuka itu mengangguk, dan kemudian meminta seseorang untuk membawa Luo Luo ke lembah Wan Hua. Guru, saya akan masuk. Luo Luo berkata melalui udara. Baiklah, ingatlah untuk menyembunyikan rambut ekor emas itu. Ye Xuan mengingatkan. Bakat Luo Luo sangat kuat. Meskipun dia mewarisi ingatan, dia tidak perlu bergabung dengan kekuatan apapun. Namun, Ye Xuan masih terlalu lemah sekarang, jadi jika dia bergabung dengan lembah Wan Hua, sumber daya kultivasi Luo Luo tidak perlu dikhawatirkan, dan ranah Ye Xuan akan meningkat relatif lebih cepat. Setelah beberapa saat, murid perempuan yang membawa Luo Luo pergi kembali. Adik perempuan Bao Qin tidak ada di lembah sekarang. Dia pergi ke kota Xingyang di barat laut untuk membeli barang-barang dan belum kembali. Murid perempuan itu menjawab. Setelah mendengar ini, Feng Wuchen juga berterima kasih padanya, terima kasih telah memberitahuku. Kali ini dia mengantar Ye Xuan dan Luo Luo ke lembah Wan Hua,
sebenarnya, sebagian alasannya adalah karena istrinya berlatih di lembah Wanhua. Setelah lama tidak bertemu, tentu saja ingin saling mencintai. Jadi sekarang, haruskah kita langsung ke kota Xingyang, atau menunggu di sini? Ye Xuan bertanya. Ayo kita cari, dan bawa beberapa barang ke Villa Gunung Feng Shui. Feng Wuchen menjawab. Oke. Pada saat itu, Ye Xuan mengikuti Feng Wuchen dan pergi ke kota Xingyang. Kekuatan kota Xingyang tidak kecil, jauh lebih kuat dari Villa Feng Shui. Dikatakan bahwa penguasa kota adalah orang yang kuat dengan ki sejati tingkat ketujuh. Ye Xuan mengikuti Feng Wuchen ke kota Xingyang kali ini, dan dia juga punya beberapa rencana, yaitu, untuk melihat apakah ada tambang Yaojin, dan kemudian mengumpulkan beberapa seni bela diri untuk memperbaiki tangan penangkap naga. Kota Xingyang berjarak 1 hari perjalanan dari lembah Wanhua, tetapi dengan kecepatan Ye Xuan dan Feng Wuchen, hanya butuh setengah hari untuk sampai di sana. Dalam perjalanan, Ye Xuan juga menggunakan mata persepsi untuk membantu melihat apakah ada murid lembah Wanhua yang lewat. Dalam setengah hari ini, mereka juga tidak menemui bahaya yang perlu disebutkan, dan segera tiba di kota Xingyang. Bao Qin datang dari Villa Feng Shui, dan sekarang Luo Luo juga telah bergabung dengan lembah Wanhua, jadi Ye Xuan juga perlu menemuinya dan mempercayakannya untuk menjaga Luo Luo. Namun, di tengah jalan, mereka bertemu dengan murid-murid lembah Wanhua, yang benar-benar suatu kebetulan. Para wanita, nama saya Feng Wuchen, suami Bao Qin. Bolehkah saya bertanya di mana Bao Qin sekarang? Feng Wuchen menghentikan para murid perempuan lembah Wanhua.